Kenapa orang lain kelihatan lebih sukses dari saya? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Minggu ini setupnya agak berbeda, bukan karena kami habis pindah rumah, tapi ini setup darurat guys, karena kami saat video ini direkam, kami lagi ada di Penang, dan saya lupa ngeluarin video yang sebenarnya udah direkam dari berminggu-minggu lalu dari memory card untuk dikirim ke editor. Jadi maafkan suaminya ya Bu ya. Akhirnya kami harus rekam episode darurat ini supaya di hari ini kalian bisa nonton podcast terbaru Samuel dan Claudia. Bagaimana? Dimaafkan ya? Ya udahlah, lanjut dah. Jadi kalian tidak melihat rumah kami yang biasa, tapi di belakang ada minyak goreng, ada sabun cuci. Ini apartemen kami selama kami di Penang. Nah, minggu ini kami membahas tentang perasaan ketinggalan, tentang merasa orang lain kok lebih sukses dari saya. Karena saya sendiri pernah merasakan di usia 20-an awal, sampai sekarang pun masih suka merasakan kadang-kadang gitu ya, kalau nggak secara konsisten mengingatkan diri, hey nggak boleh gitu ya, setiap orang punya porsinya. Tapi ditambah dengan sosial media, ditambah dengan melihat kanan kiri, nggak bisa dihindari kadang-kadang kita merasa orang lain tuh lebih sukses dari kita. Nah, di video ini kami sudah coba rangkumkan 3 penyebabnya yang mungkin sering kejadian ya. Jadi kami mau ceritakan 3 penyebab ini dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang lagi merasakan hal yang sama untuk coba keluar dari perasaan ketinggalan ini. Mungkin analoginya bisa kita pakai dengan yang rumput tetangga, kenapa kelihatannya selalu lebih hijau gitu ya. Nanti sambil kita share lebih lanjut 3 analisa dari Bapak Samuel ini, sambil mungkin nanti kita bahas gimana sih biar kita juga bisa lebih appreciate dan lebih lebih mau punya rumput yang hijau yang kita sukain juga gitu ya, tanpa ngelihat rumput tetangga. Nah, penyebab pertama adalah kita seringkali nggak tahu apa yang kita mau. Ini apa yang saya rasakan di awal usia 20-an ketika memulai karir dan merasa semuanya masih mungkin, semuanya masih bisa saya kejar, semuanya masih bisa saya capai. Saya masih muda, karir saya dimulai di perusahaan yang bagus, saya punya portfolio privilege kuliah di universitas yang bagus. Saya merasa dunia begitu terbuka lebar untuk saya, begitu banyak kesempatan. Tapi yang akhirnya membuat saya tidak fokus dan justru merasa ketinggalan dari orang lain adalah pada saat itu saya nggak tahu sebenarnya saya mau apa. Ya, sebenarnya saya nggak tahu saya ini dengan begitu banyak potensi yang saya pikir saya punya, saya tuh mau fokusin kemana gitu. Sehingga ketika saya lihat ada job opening di Indonesia, waktu itu pulang dari Jepang ke Indonesia, saya pulang gitu kan. Setelah pulang kerja berapa lama, saya melihat teman-teman saya yang nggak pulang. Saya melihat teman-teman saya ada di Jepang dan bekerja dengan begitu kelihatannya ya menyenangkan gitu ya, bisa kerja di luar negeri. Saya jadi kepengen juga seperti mereka. Jadi nggak tahu apa yang saya mau sendiri dan terus melihat kanan kiri. Jadi di tahap saya masih mencari apa yang saya mau dari dalam hidup, memang selalu akan kelihatan rumput tetangga itu lebih hijau. Tadi pakai bahasanya Klau ya, akan selalu kelihatan teman-teman yang lain itu lebih dapat ya, lebih ada di tempat yang lebih baik daripada kita gitu. Iya, jadi ini tuh namanya ini sebenarnya ada nih konsepnya di marketing, option overload or something gitu. Jadi sekarang tuh jadi di zaman yang mau beli, misalkan mau beli potato chip aja, jadi mau beli keripik kentang aja bisa jadi panjang gitu urusannya ya. Keripik kentangnya mau pakai kentang, mau pakai ubi atau mau pakai apa gitu garamnya kan. Dari Himalaya, apa dari mana, Nepal atau garam dari apa. mana. Terus rasanya juga saking banyaknya, ukurannya juga dari mau yang gede, mau yang kecil, yang kaleng, yang plastik, yang pakai kertas gitu kan biar eco-friendly. Jadi ada yang namanya option overload, yang nggak tahu ya bener nggak ya ini yang dipakai apa itu ada buku namanya Paradox of Choice, dari situ bukan sih? Iya, itu juga Paradox of Choice ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak bisa memilih terlalu banyak, punya pilihan terlalu banyak, jadinya malah keder sendiri, dan jadi semua pilihan itu bikin kita unhappy gitu, karena kita ngerasa gimana nih kalau pilih yang bukan yang gue pilih ini gitu ya. Terus juga pernah dengar analogi, ada anak kecil diajak
sama gurunya, udah ke kebun bunga nih sama gurunya, dia mau petik, tapi dia bilang tapi kalau petik sekarang nanti ada lagi yang lebih bagus, udah dulu deh ntar, jadi dia nggak jadi petik. Terus biasanya jalan, dia udah bagus banget nih, gimana ya petik nggak ya? Terus akhirnya nggak petik. Terusnya akhirnya terus seperti itu sampai akhirnya dia udah balik lagi ke starting line gitu kan. Jadi mungkin itu kayak bulat gitu ya, bayangin kebunnya kayak bulat gitu, dia udah balik lagi ke starting line. Akhirnya si anak ini nggak petik apa-apa dan dia nangis gitu karena dia nggak punya apa-apa. Ya udah, dan si gurunya ini bilang, ya you have to make up your mind gitu ya, karena kalau mau cari yang paling bagus, mungkin yang paling bagus itu nggak akan ada gitu. Jadi kamu sendiri harus tahu dulu gitu kan, kamu maunya yang mana. Nah ini mungkin sama kali ya dengan kehidupan era modern, apalagi dengan sosial media, kayaknya ya itu pilihannya kayaknya banyak banget. Dulu kan mungkin mau apa mikirnya terbatas gitu ya, mikir-mikir gitu kan, resources terbatas, terus mau mungkin keluar negeri atau mana ya agak sulit gitu ya, nggak semudah ini in terms of maksudnya transportasinya, logistiknya. Tapi sekarang dengan semuanya, dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang terasa semuanya mudah, semuanya banyak pilihan, jadinya justru membuat orang itu ya bingung gitu ya, unhappy karena nggak tahu apa yang kita mau. Ya makanya sebenarnya bukannya salah teknologinya gitu ya, tapi maksudnya mungkin balik lagi ke diri sendiri, introspeksinya adalah kita tahu nggak sih sebenarnya yang kita mau itu apa. Jadi balik lagi intinya kita harus tahu sih ya, maksudnya yang kita mau itu apa gitu. Karena kalau kita udah tahu apa yang kita mau, jadinya ya udah kita juga jadinya ada fokus mau kejar satu hal itu, satu titik yang kita mau itu, dan ya kita nggak gampang ke distract gitu ya oleh kanan kiri. Yang kanan kiri ya terserah mau ngapain gitu ya, karena gue udah tahu gue maunya ini gitu. Gue udah tahu gue pokoknya mau bunganya yang merah, ya udah walaupun gue lihat bunga yang biru, kuning, ungu, putih, ya gue nggak galau gitu kan, harus petik yang mana, karena gue udah tahu gue mau carinya yang bunganya yang merah gitu. Emang ada resiko juga sih ya menetapkan hati untuk memilih sesuatu gitu ya. What if yang saya pilih ini salah gitu kan. Memang sih ada resiko untuk ngambil keputusan ya, namanya kita memilih gitu kan, itu pasti ada resikonya gitu. Kita salah pilih kah, pilihan kita, pilihan karir kita ternyata industrinya lagi nggak bagus apa segala macam. Tapi at one point memang kita harus berdamai teman-teman dengan pilihan yang udah kita buat. Kalau kita terus-menerus merasa yang tadi ya, saya mungkin nggak di sini, saya mungkin nggak di sini gitu, lama-kelamaan semakin banyak opsi yang ada di kepala dan semakin dalam rasanya penyesalan itu, karena kita nggak mau berdamai dengan ya udah saya udah ada di sini, ini pilihan yang udah saya ambil, saya akan jalan ini sebaik-baiknya gitu. Ya ini berlaku di banyak hal sih ya, maksudnya bukan cuman di financial decision juga gitu. Misalkan ini dalam memilih, mungkin teman-teman yang milih jurusan gitu ya, kalau kuliah, yang milih pasangan hidup. Nyesel nggak? Ya harus nggak boleh nyesel kan. Harus nggak boleh nyesel kalau dipikir what if gitu kan, karena emang nggak ada habisnya. Betul. Terus misalkan milih apa ya beli apapun ya, bahkan sesimpel kita pilih lunch gitu kan, kadang-kadang kita ke food court aja bingung gitu ya, saking banyak pilihan. Ya we have to know what we want. Jadi nggak gampang ke sway kanan kiri milih apa gitu ya. Udah kita bisa tahu apa yang kita mau dan kita bisa enjoy setelah kita dapatkan apa yang kita mau itu. Penyebab yang kedua kenapa kita merasa orang lain kelihatan lebih sukses dari kita adalah karena kita susah untuk bilang cukup. Ini mungkin terjadi di kalau buat saya ya, di akhir di penghujung usia 20-an. Kalau tadi yang poin 1 buat saya terjadi di awal usia 20-an, nggak tahu nanti mungkin kalau bisa tambahin. Kalau buat saya yang berkata cukup ini terjadi di penghujung usia 20-an, ketika karir udah lumayan, ketika tabungan udah lumayan, rumah udah lunas waktu itu, dan mobil juga sudah lunas. Waktu itu saya punya keinginan untuk gedein yuk channel YouTube ini gitu. Saya punya keinginan untuk kita hire tim, kita bikin logo, kita bikin branding yang proper, bikin studio, supaya kita lebih keren lagi jangkauan channelnya dan bentuk channelnya nggak rumahan seperti ini gitu ya, lightingnya bisa proper segala macam. Tapi saya waktu itu ngobrol sama Clau karena saya ngelihat beberapa teman-teman YouTuber seangkatan saya yang
saat ini, udah jadi nih channelnya gitu, udah terlihat profesional dan bagus lah gitu, setara lah mungkin produksinya dengan produksi TV gitu ya, profesional. Tapi kemudian kami ngobrol lagi dan di situ saya diingatkan lagi bahwa sebenarnya saya mau bangun channel ini sampai mana sih gitu. Karena kalau diterusin, memang mungkin bisa ya, mungkin bisa berhasil. Mungkin bisa, mungkin tidak, mungkin juga tidak gitu ya. Tapi pun kalau berhasil, pasti akan banyak tanggung jawab baru yang saya harus emban. Saya harus mungkin ngurusin karyawan, saya harus mikirin gaji karyawan harus gimana dibayarnya. Saya harus mikir kalau karyawannya nggak perform gimana. Saya harus mikir studionya, ROI-nya, return on investment-nya berapa tahun lagi gitu kan. Nanti bangun studionya harus berurusan dengan tukang. Jadi banyak urusan yang sebenarnya nambah sakit kepala hanya untuk memuaskan rasa rasa penasaran saya, merasa orang lain lebih sukses dari saya, channelnya gitu. Dan akhirnya waktu itu kami memutuskan enggak deh, kami cukup seperti ini setupnya gitu ya. Ya yang hari ini teman-teman lihat kan ini darurat ya, ini iPhone yang sedang dipakai untuk merekam, ini mic portable, tapi biasanya kan di rumah kami pakai kamera. Ya cukup di level itu saja dan while it's liberating, kayak mengangkat beban besar dari saya gitu, bahwa nggak apa-apa orang lain boleh berjalan di jalan dia, saya akan jalan di jalan ini. Tapi membangun rasa cukup dalam diri itu membutuhkan keputusan sadar tiap hari. Karena sampai sekarang pun kalau saya melihat channel-channel bagus tuh ada rasa kepengen bikin kayak gitu ya. Tapi secara sadar saya harus bilang saya cukup sampai sini. Ini big enough to manage buat saya. Inilah porsi yang saya mau kerjakan sebaik-baiknya. Saya mau maksimal di level yang saya sudah dapatkan dulu gitu, sebelum ke yang lain-lain. Dan mungkin tidak perlu ke yang lain-lain. Mungkin inilah porsi saya dan saya harus menjalani ini dengan gagah berani gitu. Gagah berani seperti kapiten. Nah ini juga berlaku sebenarnya untuk semua hal ya. Maksudnya tadi kan contohnya dalam membangun karir sebagai YouTuber ya. Karir sebagai YouTuber ya udah cukupnya seminggu sekali. Memang nggak mau lah. Nah, frekuensi upload juga gitu betul. Kan, ya. Dan bukan yang memang ini selamanya buat kami akan jadi side project untuk sharing pengalaman hidup kami gitu ya. Maksudnya bukan yang mau yang memang besar heboh-heboh gitu, enggak. Nah, ini juga sama dalam kejar karir kantoran misalkan, kita juga harus tahu sih sebenarnya titik cukupnya kita mau sampai mana gitu ya. Karena yang namanya kejar karir itu pasti perlu banyak pengorbanan ya, pasti banyak lembur, banyak bisnis trip, mungkin akan banyak makan hati gitu kan, harus banyak ngalah, harus banyak berkorban personal time misalnya gitu ya untuk fokus ke karir. Itu ya ini pengalaman pribadi kami sih ya, itu tuh pasti akan ada itu gitu. Jadi kita harus tahu juga mau sampai kapan nih titiknya kejar karir. Kalau memang udah kekejar ya kita harus tahu when to find a more balanced option gitu kali ya, yang mungkin lebih kerjanya bisa lebih work life balance, tapi tentu saja kita harus menerima konsekuensinya. Oh ya, karir kita udah nggak bisa sepesat itu lagi growingnya gitu ya. Mungkin juga gajinya juga kita nggak bisa harapkan seperti dulu kerja bagai kuda itu gitu ya. Jadi kita harus tahu sih cukupnya kita mau sampai mana. Ya banyak hal ya, banyak dalam kita pilih rumah juga sama, karena ya rumah akan nanti kita lihat rumah teman atau kita lewatin daerah perumahan baru mana, terus emang ya kelihatannya semuanya bagus, lebih besar, tapi kita juga harus tahu gitu kita cukupnya kita mau punya rumah yang seperti apa sih gitu. Karena kalau tidak merasa cukup ya akhirnya akan seperti hamster itu ya di roda itu, kita akan terus kejarnya nggak ada habisnya gitu, there is no finish line gitu. Tapi kalau kita tahu cukupnya kita di mana, kita tahu kita akan lari sampai garis finish tertentu. Habis itu kita bisa fokus melakukan hal-hal lain. Poin ketiga, kenapa orang lain kelihatan lebih sukses dari saya adalah karena mungkin saya tidak fokus untuk berkarya dan mengembangkan diri. Nah ini mungkin akibat dari poin 1, akibat dari poin 2, kita jadi bingung
karena information overload tadi ya, information overload, paradox of choice, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak akun-akun teman-teman kita atau orang-orang aspirasional yang kita follow, akhirnya jadinya kita sibuk memfollow, sibuk mencatat, sibuk membandingkan diri, tapi kita tidak sibuk. Energi yang kita pakai itu seharusnya kita sibukkan diri untuk mengembangkan diri. Nah, kita jadi tidak sibuk di situ. Yang kita lakukan adalah kita sibuk mengomentari hidup orang lain, kita sibuk melihat betapa suksesnya orang lain, ya mungkin dengan rasa dengki di hati atau rasa kagum juga, tapi tetap akhirnya kita jatuh dalam siklus di mana kita membandingkan diri, di mana kita meratapi nasib, di mana kita mengasihani diri dan lain sebagainya. Sedangkan seperti kita tahu, namanya waktu tidak akan menunggu siapa-siapa, baik mereka yang bekerja keras maupun mereka yang meratapi nasib, waktunya sama-sama 24 jam sehari. Mereka juga akan waktu tidak akan menunggu kalian. Ya udah, dia lagi sedih, dia lagi meratapi nasib, saya puk-puk dulu, hari ini nggak usah jalan ya, kamu harinya 2 jam aja gitu. Enggak, tetap kita akan 24 jam yang sama akan habis. Jadi whether kita mau fokus kemana dengan effort kita, itu akhirnya jadi pilihan kita untuk menghabiskan waktu di sana. Jadi mungkin pakai analogi tadi itu yang rumput tetangga lebih hijau, bisa jadi kenapa rumput tetangga lebih hijau, karena kamu fokus ngeliatin tetangga kamu nyiramin rumput, nyangin rumput, oh ya jadi bagus ya tamannya, terus kamu fokus liatin taman, bagus banget tamannya, sampai kamu lupa sebenarnya mungkin taman yang kamu punya itu juga punya potensi untuk dikembangkan, tapi ya selama ini kamu fokusnya ngeliatin orang lain doang, tapi nggak nyiramin tanaman sendiri, nggak disiangin, nggak dipilihin tanaman yang sesuai seperti kamu maunya punya taman seperti mana sih, Japanese garden kah, tropical garden kah, atau mungkin kayak kebun kami yang kosong garden kah gitu, nggak ada apa-apa karena malas gitu kan, punya tanaman ribet-ribet ngurusnya, takut mati ya. Tapi maksudnya intinya kita harus tahu gitu loh kita maunya apa. Terus habis itu ya udah fokus ngeliatin atau tending to your own garden. Jadi fokus ngurusin kebun kamu sendiri, fokus ngurusin apa yang ada di tangan kamu sendiri, pekerjaan apapun itu. Karena ya daripada ngeliatin orang lain, ya boleh lah mungkin sekali ngeliatin orang lain udah sampai mana sih gitu, atau mungkin si ini A, si B ini nanamnya bagus ya gitu, aku pengen tahu gimana caranya, atau dia pakai tanaman apa ya boleh lah kita sekali-sekali ajak ngobrol gitu. Tapi habis itu tujuan utamanya ya balik lagi untuk kita bisa ngembangin diri sendiri, ngembangin kebun kita sendiri itu tadi. Ya jadi sebenarnya itu tadi, ini tentang perasaan merasa ketinggalan, merasa nggak cukup, itu banyak aspek ya, maksudnya nggak mesti dari finansial doang, mungkin bisa dari penampilan, mungkin bisa dari status, maksudnya jomblo atau mau cari pacar, atau ya banyak aspek yang sebenarnya kita bisa compare gitu ya. Dan ini kayaknya juga di dalam semua musim kehidupan ya, maksudnya pas dari mungkin bahkan dari kita sekolah, ngebandingin temen, kotak pensil punya temen, bahkan bekal gitu kan, bekal temen punya kayak udah enak gitu, padahal mungkin sebenarnya ya udah kalau kita bisa appreciate apa yang kita dibawain mungkin enak juga gitu ya. Cuman karena kita udah aduh bosan, mungkin teman kita yang sebelah juga mikirnya sama, aduh bosan dengan bekal dia sendiri dia gitu kan, lihat bekal kita lebih enak bisa jadi. Jadi maksudnya setiap musim kehidupan kayaknya ada aja gitu ya. Terus nanti dari pas fresh grad sama-sama bingung gitu kan mau karir kayak gimana, nanti ntar ada lagi quarter life crisis, mid life crisis dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kunci untuk tidak ngerasa ketinggalan gitu ya dari orang lain, ya memang balik lagi kita harus fokusnya ke diri sendiri sih ujung-ujungnya gitu ya. Jadi knowing that this life is not a race with anyone else, but actually it's just a race between you and yourself gitu ya. Ya udah gitu aja. Nah, terus ya percayalah bahwa udah ada waktunya gitu ya untuk apapun juga. Mungkin ada orang lain yang kayaknya Mark Zuckerberg gitu kan, umur berapa tuh, sebelum umur 30 kayak udah bikin Facebook, udah multimilioner gitu. Tapi kan probably he's one in satu-satunya kali di dunia ini gitu ya, atau mungkin cuman sangat 0,00000% dari total populasi dunia ini yang hidupnya bisa seperti dia gitu. Tapi apakah kita mau jadi
sedih gitu kan, atau Kenapa aku tidak terlahir sebagai Mark Zuckerberg gitu atau kan. sebagai avatar gitu ya. Iya. Ya udah, kita fokus aja gitu yang memang ada di tangan kita apa. Iya. Gitu kan, setia aja dengan apa yang udah dikasih, dan ya tahu untuk kapan ngerasa cukup gitu. Ini quote yang sering kami quote, tapi saya suka banget, comparison is a thief of joy. Kalau kita membanding-bandingkan dia dengan orang lain, sukacita hilang, dan tidak hanya sukacita yang hilang, tapi sebenarnya potensi kita untuk maju dan fokus untuk mengerjakan apa yang ada di tangan kita sekarang. Ya, jadi sampai sekarang pun kami juga pasti ada struggle ya untuk tidak merasa ketinggalan, untuk bisa ngerasa cukup, itu ada gitu ya. Banyak banget orang yang juga mempertanyakan kok mempertanyakan pilihan hidup gitu. Kenapa FIRE, kenapa milih jalan ini, itu juga banyak. Ya tapi kami berusaha fokus aja deh ke dalam diri kami sendiri gitu ya. Kami bertanya sebenarnya ya apa sih yang bikin kami happy. Untuk sekarang ini yang kami happy adalah ya bisa spend time ya dengan keluarga. Tentunya kami sadar secara finansial banyak sacrifices, maksudnya opportunity cost gitu kan, atau opportunity yang mungkin kami lewatin gitu kan, ya dengan karir dan sebagainya. Tapi dengan sadar kami memilih bahwa ya udah, dengan segini aja kami ngerasa sudah cukup financially. Yang ngerasa kurang adalah building relationships with the family gitu. Jadi ya udah, mau fokusnya ke situ. Tentunya ini nggak harus sama, nggak semua orang harus setuju, karena semua orang pasti beda-beda gitu kan, keinginannya, fase musim kehidupannya beda, yang mau dikejar beda, dan itu nggak apa-apa banget. Jadi lagi-lagi yang kami lakukan dan kayaknya harus teman-teman coba lakukan adalah balik lagi tanya ke diri sendiri gitu ya, aku maunya apa, yang bikin aku happy apa, aku cukupnya di mana, ya udah gitu. Know that this life is not a race with anyone else gitu ya. Mantap. Oke guys, thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk thumbs up dan share video ini ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di kanan bawah. Take care and see you guys next week. Sudah di Jakarta. Lupa video yang udah di syuting kapan itu tuh yang tinggal di kamera. Oke, dadah.